Gotong royong menghadapi corona. Di ujung telepon saya sekarang sudah bersama dengan Menteri Sosial Juliari Batubara. Selamat pagi Pak Juliari. Selamat pagi. Pak Menteri, saya boleh diupdate dulu terkait dengan bantuan sosial yang sudah disalurkan oleh Kementerian Sosial sampai saat ini sudah berapa banyak Pak? Iya, Jumat nanti kita akan mulai turunkan untuk yang paket sembako yang nilainya 600.000 per bulan per keluarga untuk 3 bulan. Kita turunkan di sebagian wilayah Jakarta, kalau tidak salah Jakarta Utara dan Jakarta Timur, nanti saya harus cek. Kemudian untuk yang bantuan sosial tunai itu akan mulai kita luncurkan karena ini lebih masif ya, menyangkut seluruh wilayah di Indonesia dan tentunya perlu ke ekstra hati-hatian karena menyangkut uang tunai. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan kita mulai Senin depan. Bantuan tunai dan juga paket sembako kalau kita bicara di Jakarta dan kota-kota besar di sekitarnya saja dulu Pak Menteri. Apakah itu nanti akan diserahkan secara bersamaan? Maksudnya secara bersamaan gimana? Kalau untuk yang sembako, kalau saya tidak salah kan seharga 600.000 rencananya akan disalurkan 4 kali. Kalau yang bantuan tunai seperti apa teknis penyalurannya? Bantuan tunai setiap sebulan sekali. Dengan data yang sama untuk yang diberikan bantuan sembako tadi? Oh, bukan. Kalau yang sembako itu di Jabodetabek, ya. Kalau yang bansos tunai itu di luar Jabodetabek. Baik, teknisnya artinya akan berbeda. Saya tidak bisa membayangkan ketika ada bantuan sosial yang diserahkan seperti yang kemarin-kemarin ada dari bantuan Pemprov, itu nanti teknisnya akan seperti apa untuk menghindari, jangan lupa kita juga sekarang masih tetap menerapkan social distancing. Seperti apa Pak Menteri teknisnya nanti? Ya pastinya tentunya dalam penyaluran khususnya yang untuk sembako ya, kalau yang bansos tunai relatif kan tidak kita kumpulkan warga dalam satu tempat untuk mengantri dan menerima cashnya, tapi dengan pengantaran melalui PT Pos atau sebagian juga melalui transfer langsung ke rekening penerima. Itu yang bansos tunai, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama karena tentunya kita tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar juga tidak salah sasaran karena menyangkut anggaran yang besar sekali. Baik. Untuk yang bansos sembako di Jabodetabek itu nanti pengantaran delivery-nya semua mitra kami tentunya akan berkoordinasi langsung dengan Pemda-Pemda setempat, baik Pemda DKI maupun Pemda-Pemda sekitarnya yang menerima paket sembako. Tentunya teman-teman di Pemda jauh lebih menguasai lapangan pada saat kita harus menerapkan physical distancing, juga ada pengamanan dari polisian dan mungkin dibantu juga dari TNI dan tentunya dengan data yang akurat, saya kira delivery atau distribusinya kerumunan-kerumunan bisa kita minimalisir. Ya, kalau untuk sembako Pak, Jumat berarti besok akan dimulai di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Kapan targetnya selesai hingga Bogor, Depok, Tangerang Selatan dan juga Bekasi Kota dan Kabupaten? Ini kan sampai 3 bulan, ya. Jadi dari mulai April ini sampai nanti bulan Juni, jadi terus. Bagaimana Pak Menteri, boleh diulangin Pak? Ya ini kan programnya sampai 3 bulan, Mbak. Jadi ya terus dari mulai bulan April ini sampai Juni akan berlanjut terus. Sebagai bentuk gotong royong begitu, apakah nantinya juga akan melibatkan kelompok-kelompok atau satuan masyarakat? Melibatkan dalam hal? Dalam penyalurannya Pak? Ya, saya kira Pemda-Pemda sangat memahami kondisi di lapangannya seperti apa. Saya kira mereka lebih paham ya, teknisnya di lapangan seperti apa, siapa yang harus dirangkul dalam distribusi ini, tentunya dengan tetap menerapkan prinsip physical distancing supaya menghindari kerumunan-kerumunan orang. Baik, dari Kementerian Sosial bagaimana mensosialisasikan gotong royong ini bisa sampai ke satuan terkecil di masyarakat selama ini Pak Mensos? Ya, saya kira kan memang kita rakyat Indonesia memang diajarkan prinsip gotong royong ya, artinya sama-sama menanggung kesulitan, tapi juga harus diingat bahwa kita harus memutus rantai penyebaran COVID-19.
Jadi jangan sampai prinsip gotong royong ini juga melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian physical distancing yang sedang kita terapkan. Karena apabila kita benar-benar bisa disiplin menerapkan physical distancing, baru kita bisa mengurangi penyebaran dari COVID-19 ini. Baik. Selain tentu saja penerapan PSBB begitu ya, untuk teknisnya seperti apa gotong royong menurut Pak Mensos agar warga lebih peduli terhadap sesama, yang paling dekat tetangga terhadap tetangganya yang ada positif corona dan sedang menjalani self quarantine, begitu seperti apa nantinya. Tapi ditahan dulu Pak Juliari, kita break dulu. Pemirsa, kami kembali usai jeda berikut.